Saudara-saudari yang dikasihi, memetik kata-kata daripada filantropis Ukraine iaitu Viktor Pinchuk, iaitu art, freedom and creativity will change society faster than politics, maka tidak heranlah kita melihat muzik dan budaya pop art telah mempengaruhi kreativiti dan fashion anak-anak muda secara langsung atau tidak langsung. Fenomena K-pop yang menjadi bualan di seluruh dunia, walaupun penerimaan pengaruh seni pop atau budaya pop tidak secara menyeluruh oleh semua. Panel pertama, saya bacakan profil dahulu. Beliau merupakan pemegang S2 ataupun master kalau di sini, antropologi budaya Universitas Gajah Mada. Ini merupakan dosen luar biasa, juga seorang seniman. Kalau di IG profil dia kat bahagian atas tu, saya petik penulis 28 buah buku. Kita ni pun tertian-tian menulis sebuah buku. Beliau telah menulis 28 buah buku. Juga pendiri kepada komunitas Paragraf dan juga ketua Rumah Kreatif Suku Seni Riau, ketua Asosiasi Seniman Riau. Seniman pemangku negeri Marhalim Zaini yang dari Bengkali, Riau, Kepulauan Riau. Dipersilakan. Apa khabar Bang Marhalim? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gembira saya dapat, walaupun tak dapat berjumpa, kita dapat berjumpa ni. Ya. Syukur. Alhamdulillah, saya juga bersyukur bisa bertemu dengan kawan-kawan semua. Hanya semua Sihat. di Riau. Alhamdulillah, di Riau aman. Musim hujan sikit lah. Sama-sama seperti kita petang-petang di hujan. Berpantun, saya pun berpantun juga. Itulah kita orang-orang Melayu, kalau tidak berpantun ini tidak sah rasanya untuk menjadikan kita sebagai salah satu daripada orang. Para kreator, terutama para seniman, harus mengambil peluang ini, harus mengambil lahan ini untuk menjadi sumber kreasi bagi seniman. Akan tetapi yang kita lihat hari ini memang kesenian yang kita jalani selama ini memang belum terlalu akrab dengan dunia teknologi. Nah, begitu ada datang wabah, misalnya pandemi COVID-19 ini, kita kemudian para seniman, ya, para pengkarya seperti merasa masuk ke dalam dunia yang dia harus secara cepat beradaptasi. Dan saya kira para seniman adalah orang kreatif yang sangat cepat mampu beradaptasi karena dia sehari-hari memang bekerja dalam wilayah dunia kreativitas itu. Sehingga begitu datang pandemi, saya melihat, saya mengamati banyak seniman kemudian di awal-awal mungkin mereka agak ragu, agak tergagap-gagap gitu. Tetapi seiring waktu berjalan, setahun, 2 tahun, para seniman ini mulai akrab dengan dunia teknologi dan dunia media sosial. Kalau saya lihat dari tema yang kita angkat bersama ini soal bagaimana penggunaan bahasa, ya, bahasa yang indah di media sosial, terutama dalam konteks teknologi, saya kira pintu masuknya adalah ketika para seniman itu ya berada di garis depan untuk menciptakan karya-karya baru yang tidak terlepas dari dunia teknologi dan mengakomodasi atau mengakomodir dari dunia media sosial, dunia populer, dunia yang hari ini sangat cepat bergegas gitu ya. Ruang media sosial hari ini menjadi media yang paling efektif menurut saya untuk kita, bagi para pekerja seni ini, menampilkan karyanya. Dan ini berkah menurut saya, ya. Berkah dari COVID ini adalah kita sudah mulai terbiasa masuk ke dunia kreativitas melalui teknologi. Dan banyak sekali karya-karya kita hadir dan lahir bersentuhan dan berkolaborasi dengan dunia teknologi ini, terutama di dunia media sosial. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita, pola atau model atau bentuk-bentuk penciptaan yang seperti apa yang tidak meninggalkan sumber tradisi kita,
di mana kita tinggal dan hidup. Kalau kita di alam Melayu, kita tidak meninggalkan sumber tradisi alam Melayu itu untuk kemudian tampil mengekspos karya kita di ruang publik bernama media sosial. Karena dengan begitu jati diri kita atau identitas kultural kita akan terus terjaga dan tidak gampang tergerus oleh misalnya budaya luar, ya, budaya di luar, misalnya budaya luar Melayu yang kemudian bisa membuat generasi hari ini menjadi tidak lagi mengenal tradisi itu. Nah, kalau tadi ada pertanyaan dari Tuan Azri, moderator, tentang kenapa saya memilih dunia seni ini, terutama dunia seni pertunjukan, ya, karena saya sejak lama masuk ke dunia, sebetulnya di awalnya itu dunia puisi, ya, dunia karya cipta puisi, dunia kepenyairan, dan kemudian saya juga seorang seniman panggung. Jadi juga seorang aktor dan juga menyutradarai cukup banyak pertunjukan, terutama pertunjukan panggung atau teater, yang saya kira pilihan ini untuk memperkuat. Jadi puisi yang saya tulis itu lebih banyak bersumber dari tradisi Melayu. Saya mengangkat atau menafsir ulang, gitu ya, banyak karya tradisi Melayu atau sastra lisan atau sastra Melayu yang kemudian saya alih wahana atau saya transformasikan ke dalam bentuk yang baru, yang mungkin nanti pada sesi berikutnya saya akan coba jelaskan soal bagaimana proses kreatif saya menciptakan bersumber dari misalnya Hikayat Ang Tuah kemudian menjadi sebuah pertunjukan yang berjudul Opera Melayu Tunteja. Itu di sesi berikutnya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa ruang yang saya gunakan ini atau medium seni yang saya gunakan ini untuk lebih memberi artikulasi saya lebih jelas untuk bercerita atau menyampaikan tentang sejarah, tentang tentang mitos, tentang tradisi yang ada di dalam dunia Melayu, hikayat lama. Jadi dengan begitu saya tidak lagi misalnya berdiri sebagai orang yang menyampaikan pantun itu langsung kepada generasi hari ini, tetapi saya melakukan tafsir ulang, melakukan kerja kreatif yang baru, sehingga saya kira dari sana pengembangan karya lama menjadi karya-karya yang baru. Dan pendekatan itu sering saya pakai adalah pendekatan etnografis, pendekatan antropologi budaya, karena saya selalu melakukan kerja kreatif dengan riset terlebih dahulu, karena saya juga seorang periset peneliti yang rajin turun ke kampung-kampung untuk melihat potensi tradisi kita seperti apa, dan saya serap sedemikian rupa, kemudian saya olah saya konseptualkan gitu dalam bentuk konsep karya, dan kemudian saya aplikasikan dalam sebuah karya pertunjukan. Kadang karya film, kadang juga karya drama, kadang juga karya puisi, dan ada banyak ragam karya yang saya ciptakan. Dan dijual rintisan dan juga Abang Halim, boleh ceritakan tentang Opera Tunteja? Iya, ya, terima kasih Tuan Azri. Ini yang saya perkatakan di awal pertemuan tadi soal bagaimana proses kreatif saya dalam menciptakan sebuah pertunjukan yang saya beri tajuk Opera Melayu Tunteja. Jadi opera ini memang merujuk kepada pertunjukan yang di sana lebih musikal, ya, karena banyak saya menggunakan sebuah orkestra, ya, dan ini melibatkan lebih dari 150 anggota atau pendukung, ya, di dalam proses pertunjukan ini. Jadi karena dia opera, saya melibatkan orkestra dan kemudian melibatkan para vokalis, para penyanyi, ya, para aktor yang bisa bernyanyi begitu.
Nah, ini proses penciptaannya saya angkat dari Hikayat Hang Tuah sebetulnya. Jadi Hikayat Hang Tuah ini sebetulnya sudah lama saya bongkar ya, saya tafsir ulang, saya ciptakan karya kreatif sampai skripsi sarjana saya juga mengkaji tentang Hikayat Hang Tuah ini. Nah, sampailah kemudian saya menciptakan sebuah libretto opera Melayu Tunteja. Nah, opera Melayu Tunteja ini memang sudah cukup lama saya pentaskan di tahun 2007 ya, 2007, dan menerima anugerah Sagang ya dari Yayasan Sagang waktu itu sebagai sebuah pertunjukan yang terbaik gitu, karena ditonton memang cukup ramai, dan dalam 3 malam itu sekitar 1.200 penonton di dalam sebuah gedung pertunjukan Idrus Tintin. Nah, yang akan ingin saya ceritakan adalah bagaimana proses saya mungkin ingin berbagi begitu tentang proses kreatif saya. Nah, saya angkat ini dari perspektif satu tokoh bernama Tuntejanya. Jadi bukan lagi Hang Tuahnya, bukan lagi Hang Jebatnya, tetapi saya mengambil perspektif yang berbeda, yaitu tokoh Tuntejanya, tokoh perempuannya. Nah, kenapa Tunteja? Karena pertama, saya melihat Tunteja ini memang di dalam kitab Hikayat Melayu Hang Tuah maupun di dalam sejarah Melayu memang tokohnya sangat cantik gitu. Saya kira di dalam kitab itu kemunculan tokoh Tunteja memang tidak terlalu tidak terlalu populer dibandingkan Hang Tuah dan Hang Jebat. Jadi saya justru mengangkat sesuatu yang belum populer, dan ada satu tokoh yang menarik yang bisa secara wacana disampaikan soal bagaimana seorang perempuan dalam konteks pendekatan saya waktu itu memang feminisme, itu pendekatan feminisme, nanti saya akan jelaskan setelah ini, dan kemudian soal kesetiaan dan kedurhakaan. Jadi konsepsi soal kesetiaan Hang Tuah dan juga konsepsi kedurhakaan seorang Hang Jebat yang selama ini dikonsepsikan di dalam banyak teori dan kajian ya, itu memang memposisikan Hang Tuah sebagai seorang pahlawan yang setia dan kemudian Hang Jebat sebagai seorang tokoh pendurhaka. Nah, kemudian saya memunculkan Tunteja di tengah itu, di tengah konflik dramatik itu. Nah, pendekatan saya setelah saya rumuskan begitu, saya ambil satu tokoh, kemudian saya munculkan satu konflik itu, kemudian pendekatan saya dalam menciptakan karya ini adalah pendekatan feminisme dan teori dekonstruksi. Feminisme karena tadi saya sudah jelaskan bagaimana memunculkan, memperkuat ya peran seorang perempuan di dalam sejarah kita gitu, dan kemudian juga memberikan semacam pandangan terhadap para perempuan kita Melayu hari ini begitu, bagaimana perjuangannya juga ikut membangun bangsa ini, ikut membangun peradaban kita juga sebetulnya. Itu kenapa kemudian saya mengambil perspektifnya atau pendekatan feminisme. Dan kemudian pendekatan dekonstruksi ini memang saya ambil dari teori Derrida yang sangat banyak karya-karya saya bermula atau mengambil semangat dari teori dekonstruksi ini. Semangatnya adalah bagaimana mengkonstruksi bahkan membongkar ulang gitu. Jadi ada satu bangunan sejarah, ada satu bangunan mitos, ada satu bangunan tradisi yang kemudian saya coba bongkar apa isinya, dan kemudian pernak-pernik di dalam tradisi itu yang kemudian saya ambil intisarinya gitu. Apa yang kira-kira menarik dari intisari ini yang kemudian saya olah kembali untuk menjadi sebuah karya baru. Jadi proses itu sering sekali saya lakukan secara kritis terutama. Ya, jadi mungkin saya agak ekstrim dalam hal ini karena saya secara kritis melakukan pembacaan saya yang kemudian melahirkan tafsir baru. Jadi reinterpretasi, melakukan tafsir ulang terhadap itu, dan kemudian saya mencoba membangun konstruksi baru yang tujuannya adalah mengembangkan ini untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru terhadap teks sejarah yang tadi sudah juga disampaikan oleh Tuan Zefri soal teks. Saya sepakat sekali bahwa, dan Roland Barthes juga bilang soal teks, di dalam teks itu memang terdiri dari teks-teks yang lain. Jadi dia tidak berhenti dari satu teks, dan saya sangat setuju juga dengan Puan Fazlina yang bilang bahwa
teks itu atau bahasa itu berevolusi. Dia bergerak memang dan bergerak, dan begitu pula ketika bahasa bergerak, tafsir juga akan bergerak. Nah, dengan pergerakan ini, pergerakan bahasa ini, pergerakan tafsir ini, menurut saya dari sinilah pengembangan kita terhadap bahasa itu, terhadap kebudayaan, terhadap tradisi. Orang akan melakukan terus-menerus tafsir ulang terhadap itu. Oke, next. Saya membuat semacam irisan ya konseptual soal bahwa alih wahana itu penting sekali untuk melakukan tafsir, karena kerja-kerja seniman, kerja-kerja para kreator hari ini adalah melakukan tafsir ulang, dan kemudian dia menciptakan satu karya kreatif dari tafsir itu. Dan Tunteja ini di dalam banyak karya saya juga menciptakan cerpen judulnya Amuk Tunteja. Dalam sebuah buku saya sudah kumpulkan, juga di dalam puisi juga saya juga pernah membuat dengan judul yang sama, dengan topik yang sama, Tunteja, tetapi dalam versi puisi. Jadi cerpen ada, juga di dalam novel saya juga pernah memunculkan tokoh ini di beberapa scene yang ada di dalam novel itu. Oke. Ya, oke. Kenapa opera? Tadi saya juga sudah bilang, tapi ini konsep pertunjukannya, seni pertunjukan Melayu menurut saya. Itu yang saya pelajari. Misalnya Makyong ya, ada di Riau ya, Makyong, kemudian bangsawan, ada di Riau itu ada mendu, ada memandap gitu. Itu tidak terlepas dari tari. Ya, di dalamnya ada tari, di dalamnya ada seni musik, di dalamnya ada drama, di dalamnya ada vokal. Jadi unsur seni pertunjukan di dalamnya sangat lengkap. Jadi sehingga kenapa saya memilih opera, saya ingin mengembalikan tradisi itu dalam bentuknya yang lebih modern gitu, dengan orkestra begitu, dan kemudian tetapi dengan tetap mempertahankan nuansa dan nada dan irama dan pilihan-pilihan musik yang sangat Melayu. Nah, jadi ini kenapa alasan saya kenapa mengangkat bentuk pertunjukannya opera. Saya kira ada satu slide lagi yang mungkin tertinggal ya. Ada irisan bahwa ada konsep di sana ketika kita mengangkat satu, dua atau tiga entitas, maka ketika digabungkan dia menjadi ada irisan-irisan baru yang kemudian memunculkan tafsir baru dan kreativitas yang baru. Saya kira itu Tuan moderator. Terima kasih. Cantik sekali perkongsiannya, ringkas tapi padat. Pastinya bermakna untuk para pelajar sedikit sebanyak memahami alih warna ataupun adaptasi. Jika di Malaysia kita lebih kerap menggunakan istilah adaptasi, tetapi cantik juga kita gunakan alih warna. Dan alih warna ini memerlukan tanggungjawab banyak pihak. Maknanya kalau naratif penulis bekerja, menulis hanya duduk di dalam bilik dan tidak berinteraksi dengan sesiapa, itu mungkin boleh berlalu. Zaman itu sudah berlalu. Sekarang dalam bilik pun kita boleh interaksi, boleh buat live seperti kalian panel-panel pun di rumah masing-masing, tapi masih berinteraksi. Saya suka melihat pembentangan daripada Cik Mahalim tadi, sangat mengujakan kerana menggunakan tokoh wanita perkasa, Tunteja. Dan saya sendiri dalam penulisan saya, dalam saya punya persembahan ataupun dalam pengajaran saya, selalulah saya menekankan kepentingan pemerkasaan wanita. Kerana saya fikir sebagai karyawan dan seorang wanita, ini adalah sumbangan saya kepada kaum wanita dan juga kepada masyarakat. Itulah kecantikannya seni budaya. Kita dapat mentafsir, kita dapat meletakkan sesuatu bentuk ataupun kaedah itu ke dalam keindahan yang kita tak dapat, kadang-kadang kita tak dapat nak bayangkan. Contohnya macam bagaimana sebuah sastra klasik kita bawa ke atas pentas, tetapi kita menggerakkannya secara contemporary. Kita menggerakkannya secara moden. Kita meletakkan karakter-karakter itu menjadi
orang-orang baru pada era milenium. Contohnya, bagaimana kita melihat Tun Teja pada zaman milenium. Bagaimana kita melihat pakaian, bagaimana cara dia bertutur di dalam dunia sekarang. Ini menarik bagi saya. Sebab itu saya memang kebanyakan karya-karya saya, proses-proses seni saya memang meletakkan asas contemporary itu kerana saya cuba untuk menghubungkan masyarakat sekarang, generasi hari ini untuk melihat wahana yang baru. Begitu. Maksudnya kalau saya melakukan pertunjukan teater, saya suka dengan look ataupun wajah yang moden, wajah yang contemporary, saya suka. Tetapi di dalamnya ada asas-asas sastra yang berat ataupun sastra-sastra yang kukuh. Abang Marhalim, kata-kata pesanan buat teman-teman Rusia dan perantau. Terutama kepada kawan-kawan muda, ya, kawan-kawan generasi baru dunia kesenian, dunia sastra, jangan takut untuk berkarya. Dan identitas di dalam karya itu penting. Jadi jati diri di dalam karya itu penting. Apa itu jati diri? Adalah diri kita sendiri. Kita harus berani mengartikulasikan, menyampaikan, mengekspresikan diri kita sendiri, kebudayaan kita sendiri. Saya kira itu. Terima kasih.